Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Gali Raspati dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas materi tentang manusia dalam pandangan Islam ya. Nah, di dalam sebelum kita masuk ke dalam penjelasan manusia dalam pandangan Islam, kita akan membahas dulu perspektif mengenai hakikat manusia ya. Dilihat dari beberapa pendapat ya. Ada pendapat perspektif psikoanalitik, ada pendapat perspektif eh, humanistis, ada pendapat eh, perspektif Martin Buber, dan pendapat perspektif eh, behavioristik. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin memahami tentang pemahaman tentang hakikat manusia menurut beberapa perspektif tadi, ada pendapat yang mengatakan bahwa eh, mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa eh, psikoanalitik ya yang meyakini pada hakikatnya manusia itu digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instingtif ya. Karena dorongan inilah tingkah laku manusia itu diatur, dikontrol oleh kekuatan psikologis manusia. Kemudian ada juga perspektif humanistis, yaitu di mana teori humanis ini menyatakan bahwa manusia ini memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Kemudian ada juga pendapat dari tokoh ya, yaitu pandangan Martin Buber. Dia mengatakan bahwa manusia menurutnya adalah sebuah eksistensi ya, yang memiliki potensi namun dibatasi oleh keberlangsungan dan kesemestaan alam. Nah, keterbatasan ini tidak dapat diprediksi dikarenakan keterbatasan ini bersifat faktual. Karena keterbatasan ini bersifat faktual, maka pandangan Martin Buber ini melihat bahwa seluruh manusia itu berpotensi menjadi baik dan bisa juga jahat, tergantung kepada kecenderungan yang lebih mana mendominasi dalam kehidupan manusia. Kemudian yang keempat adalah pandangan behavioristik, di mana pandangan behavioristik ini melihat bahwa pembentukan karakter manusia itu tergantung dari faktor eksternal yang ada di sekitarnya. Jadi lingkungan itu merupakan faktor yang bisa mendominasi dan berpengaruh tinggi terhadap perilaku individu. Nah, itu pandangan pendapat hakikat manusia dari empat perspektif pemikiran. Nah, sebelum sebelum kita melihat atau menjelaskan pendapat asal-usul proses penciptaan manusia menurut Al-Quran, kita akan melihat satu pendapat lagi ya. Satu pendapat lagi yang dikemukakan oleh tokoh evolusi dunia, yaitu Charles Darwin. Di mana menurut Charles Darwin ini bahwa manusia itu berevolusi dari berevolusi menjadi sosok manusia itu berasal dari seekor kera katanya. Nah,
Namun seiring perkembangan zaman, ternyata kemudian setelah ahli anatomi yang berasal dari Inggris dan Amerika telah melakukan penelitian menunjukkan bahwa spesies kera itu ternyata tidak ada kemiripan ya secara anatomis dengan manusia sama sekali. Dan situasi ini tampak menunjukkan bahwa atau membuktikan ketidakabsahan serta membantah teori yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari makhluk setengah kera atau odoprima. Nah, setelah Anda paham tentang empat pendapat perspektif manusia dan satu pendapat teori tentang asal-usul manusia dari teori evolusinya Charles Darwin, maka sekarang kita akan melihat ya, kita akan membuktikan kebenaran dari Al-Quran ketika Al-Quran menjelaskan bagaimana asal-usul proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu asal-usul proses penciptaan manusia itu memberi jawaban ya bahwa manusia itu bukan berasal dari seekor kera ya yang seperti yang dikemukakan oleh teori evolusinya Darwin, melainkan Al-Quran membuktikan atau menyatakan bahwa manusia itu adalah keturunan dari manusia pertama di dunia, yaitu Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah dari tanah dengan menggunakan istilah turab. Pembahasan ini atau ayat Al-Quran yang menyatakan ini membuktikan bahwa atas dengan kekuasaannya lah Allah Subhanahu wa taala dapat apapun dapat terjadi sesuai dengan kehendaknya seperti yang ter termaktub ya dalam surat Yasin ayat terakhir yaitu innama amruhu ida arada say'an ayakulallahu kun fayakun. Nah, di dalam Al-Quran proses kejadian manusia secara bertahap dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari saripati tanah dalam surat Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Hijr 28 dikatakan oleh Allah bahwa dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga menjelaskan asal-usul proses penciptaan manusia itu dikuatkan dengan surat al apa eh, surat Al-Mu'minun 12 ayat 14 di mana di dalam surat Al-Mu'minun 12 sampai 14 itu dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal tanah lalu menjadi nutfah atau di dalam rahim lalu menjadi segumpal daging kemudian tulang dibungkus dengan daging dan akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, jadi teman-teman bisa memahami ya sekarang proses penciptaan manusia itu eh, yang paling benar adalah menurut Al-Quran, yaitu menurut surat Al-Hijr 28 dan surat Al-Mu'minun 12 sampai 14. Ya. Dan itu membantah semua pendapat-pendapat lain ya tentang manusia, proses penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Quran juga dikuatkan lagi bahwa manusia telah berjanji di hadapan Allah ketika masih di alam ruh ya
sebelum peniupan ruh dalam jasad manusia di dalam rahim. Dikatakan di apa di Al-Quran itu bahwa dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya itu kami lengah terhadap ini. Nah, eh, jadi ketika ketika sebelum Allah eh, meniupkan ruhnya, ya, peniupan ruh dalam jasad manusia, ada dialog ya antara Tuhan dengan manusia yang akan ditiupkan ruh itu, nah, di dalam surat itu ya. Kemudian maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi ketika Allah em, sudah meniupkan ruhnya ya ke dalam jasad dari ciptaan manusia yang akan diciptakan yaitu Adam itu, maka semua malaikat harus bersujud kepada Adam ya. Ya, jadi itu proses ya tahapan dari proses asal usul penciptaan manusia yang dijelaskan dengan sangat detil dan sangat lengkap ya di dalam Al-Qur'an di 4 surat tadi. Kemudian nah, setelah Anda tahu bahwa proses asal-usul manusia itu yang paling benar adalah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi. Nah, sekarang setelah tahu, teman-teman akan masuk nih ke dalam materi inti dari pertemuan keempat. Apa sih pandangan Islam tentang manusia? Ya, dalam pandangan Islam, manusia itu sebagai makhluk pengemban amanah Allah yang berfungsi sebagai Abdullah atau hambanya, hamba Allah atau Abdullah. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Kemudian hakikat kehambaan kepada Allah ini indikatornya adalah ketaatan. Jadi dalam hubungannya dengan Tuhan, itu manusia menempati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Dan posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan. Keharusan apa? Keharusan manusia untuk selalu taat dan selalu patuh kepada penciptanya atau kepada Robnya. Hal itu sudah termaktub dalam Al-Quran tentang tujuan Allah menciptakan manusia, yakni untuk apa? Untuk menyembah kepadanya yang seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Zariyah 56 ya. Uh, Firman ini dapat diaplikasikan senantiasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui adanya kekuatan lain selain kekuatan Allah atau apa saja perbuatan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk atau mengangkat makhluk yang berkedudukan sebagai Tuhan itu disebut syirik ya. Orang yang berbuat syirik itu disebut musyrik dan perbuatan syirik adalah kejaliman terbesar yang di sisi Allah. Jadi teman-teman eh, tidak boleh sama sekali eh, berpikiran atau berpendapat atau ber, melihat kekuatan lain ya yang di yang yang menyerupakan Tuhan ya. Nah, itu namanya perbuatan syirik dan orang yang berbuat syirik itu disebut musyrik dan pembuatan syirik atau musyrik itu adalah kejaliman terbesar di mata Allah. Nah, oleh karena itu harus dihindari ya.
Kemudian sebagai manusia, Islam melihat dari berbagai dimensi. Yang pertama, manusia dilihat sebagai hamba Allah atau Abdullah. Nah, manusia sebagai makhluk pengemban amanah Allah itu berfungsi sebagai hambanya. Hamba Allah adalah orang yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Kemudian hakikat kehambaan kepada Allah itu apa? Ketaatan. Kemudian dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia menempati posisi sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Nah, posisi ini memiliki konsekuensi. Adanya keharusan manusia itu selalu harus taat dan patuh kepada Rob-nya. Kemudian dimensi yang kedua adalah manusia sebagai al-nas, ya. Jadi Al-Quran menyebut manusia dengan istilah al-nas. Pemahaman ini mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Jadi berdasarkan fitrahnya, manusia itu memang makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia itu membutuhkan pasangan, membutuhkan teman, ya, membutuhkan komunitas untuk melakukan fungsi sosial. Sehingga manusia selain makhluk Tuhan juga diciptakan oleh Allah sebagai yang apa? Sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu harus berdasarkan fitrahnya harus hidup dan melakukan hubungan dengan komunikasi dengan orang lain, membutuhkan pasangan dan diciptakan berpasang-pasangan seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah kemudian memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran. Nah, dari firman di atas bisa dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang hidupnya itu membutuhkan manusia lain, ya. Dan di luar dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial dan komunitasnya atau masyarakat. Dimensi yang ketiga, pandangan Islam melihat manusia adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang bunyinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebagai sosok khalifah yang diberikan amanah dan tanggung jawab di muka bumi, maka manusia harus bisa mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Selain itu, manusia juga diberikan kewenangan. Untuk apa? Kewenangan untuk mengolah dan memanfaatkan isi kekayaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjaga kelestarian alam semesta. Kemudian dimensi yang keempat yang melihat pandangan manusia dalam pandangan Islam adalah manusia dilihat sebagai bagian dari Bani Adam, ya. Jadi sebutan manusia sebagai Bani Adam itu merajuk terhadap Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang telah dikemukakan oleh Charles Darwin. Kemudian istilah Bani Adam itu memberikan pengertian dan penghormatan kepada manusia sebagai keturunan Nabi Adam, dan konsep ini menitik beratkan adanya pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia, dan menyatakan bahwa semua manusia itu berasal dari satu keturunan yang sama. Dengan demikian, manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda, agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda, tetaplah sama, terkecuali yang membedakannya hanya ketakwaannya saja. Kemudian dimensi yang kelima, Islam melihat manusia itu sebagai
al-insan ya. Disebut dengan al-insan mengacu kepada pemanfaatan waktu beraktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya potensi yang diberikan Allah kepada dirinya. Diberikan pengajaran, kemampuan berbicara, dan kemampuan lainnya. Namun, selain memiliki potensi positif ini, manusia juga sebagai al-insan mempunyai kelemahan, yaitu kecenderungan berperilaku negatif. Kemudian dimensi yang keenam, pandangan Islam tentang manusia. Manusia disebut sebagai basar atau makhluk biologis. Kata bashar ini merajuk kepada aspek manusia secara biologis dan disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kata bashar ini merupakan nama pertama yang diinformasikan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang baru, sebagaimana firman-Nya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk sebagaimana manusia biologis. Manusia adalah makhluk jasmania yang secara umum terikat kepada kaidah umum makhluk pada umumnya, seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan, mengalami fase perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan pada akhirnya manusia itu akan mengalami kematian. Jadi dalam Al-Quran itu eh, tanggung jawab manusia di dalam pandangan Islam adalah manusia itu diberi tanggung jawab oleh Allah. Apa tanggung jawabnya? Yaitu sebagai khalifah Allah di bumi. Sebagai khalifah Allah di bumi. Kemudian Al-Quran banyak memperkenalkan ayat tentang hakikat dan sifat-sifat manusia sebagai makhluk yang menepati posisi unggul. Jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah menyampaikan kepada malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah atau wakil di muka bumi. Al-Baqarah 30. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia hanya bertugas mengurus bumi dengan seluruh isinya dan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah. Sebagai penguasa di bumi, manusia berkewajiban membudayakan alam semesta ini guna menyiapkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Dan tugas kewajiban ini merupakan ujian Allah kepada manusia. Siapa di antaranya yang paling baik menunaikan amanah ini, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Profesor Dr. Quraisy Shihab mengemukakan beberapa potensi yang diberikan Allah kepada manusia sehubungan dengan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Apa itu potensi-potensi tersebut? Kemudian Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan, satu, memiliki kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam benda. Jadi melalui potensi ini manusia dapat menemukan hukum-hukum dasar alam semesta, menyusun konsep, mencipta, mengembangkan, dan mengembangkan gagasan untuk melaksanakan serta memiliki pandangan yang holistik terhadapnya. Kemudian melalui kemampuan mengenal fungsi-fungsi benda ini, manusia menyadari bahwa dirinya memang ada dan eksis dengan sebenarnya. Kemudian dalam hal ini manusia juga punya kebebasan dengan eksistensinya. Berbeda dengan hewan di kandang atau tumbuhan di kebun yang ada tapi tidak menyadari keberadaannya sehingga mereka menjadi apa menjadi objek dari lingkungannya. Sementara itu, manusia mampu menjadi manajer atau subjek dari lingkungannya. Kemampuan ini juga perlu dibina melalui pendidikan, dan manusia perlu diajarkan belajar dari pengalaman hidupnya. Kenapa harus belajar dari pengalaman hidupnya? Karena sehingga mereka mampu mengatasi masalah dalam hidupnya dan siap menyambut masa depannya yang menjadi lebih baik. Kemudian Profesor Dr. Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa selain kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan dari segala macam benda,
melalui potensi manusia dapat menemukan hukum-hukum dasar alam semesta ini. Yang kedua adalah manusia diberikan pengalaman ya, pengalaman selama di surga kata Profesor Quraisyab, baik yang manis seperti kedamaian, kesejahteraan maupun yang pahit seperti keluarnya Adam dan Hawa dari sorga akibat terbujuk oleh rayuan setan. Dan pengalaman ini amat berharga menghadapi rayuan setan di dunia, sekaligus peringatan bahwa jangankan yang belum masuk surga, yang sudah masuk surga pun bila mengikuti rayuan setan akan diusir dari surga. Inilah pentingnya menggunakan kata hati dan nurani dalam pengamalan. Kata hati akan melahirkan kemampuan untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Orang yang memiliki hati nurani yang tajam atau yang sangat tajam itu akan memiliki kecerdasan akal budi sehingga mereka mampu membuat pengambilan keputusan yang besar atau yang salah. Kecerdasan hati nurani ini pun bisa dilatih melalui pendidikan sehingga hati yang tumpul akan menjadi tajam. Kemudian hal ini penting kenapa? Karena kata hati merupakan petunjuk bagi moral dan perbuatan. Nah, itu pendapat dari Profesor Quraisy Shihab ya, yang menjelaskan ada dua potensi kekuatan yang dimiliki manusia, ya, sehingga dia bisa melakukan menjadi atau menjaga sebagai amanah tadi ya, bahwa manusia itu diciptakan Allah selain menjadi hambanya atau hamba Allah, dia juga sebagai wakil Allah di muka bumi atau khalifah Allah di muka bumi. Dan untuk mengerjakan itu atau amanah itu, maka manusia itu diberikan kelebihan-kelebihan, kata Profesor Quraisy Shihab ya. Salah satu salah satunya kelebihan tadi yang dijelaskan. Kemudian Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia selama berada di bumi. Dan Allah berfirman bahwa turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi kesimpulannya dari empat hal potensi yang dijelaskan oleh Profesor Quraisy Shihab tadi itu menunjukkan bahwa eh, Allah itu benar-benar telah memberikan amanah yang besar ya kepada manusia, yaitu menjadi hambanya dan menjadi wakil Allah di muka bumi. Oke teman-teman, untuk menjelaskan materi tentang pandangan Islam tentang manusia, saya cukupkan sampai di sini dan bisa diperkuat atau dipertajam oleh teman-teman lewat eh, apa eh, mempelajari modul ya, modul di materi pendidikan agama Islam, kemudian diperkuat juga dengan mengisi atau menjawab soal yang ditanyakan di modul sesuai dengan materi yang saya jelaskan tadi. Untuk itu saya tutup penjelasan materi pertemuan keempat dalam topik pandangan Islam tentang manusia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa mengerjakan kuis ya, kemudian mengerjakan forum sehingga keaktifan Anda dalam menjawab forum, menjawab kuis itu sebagai bukti Anda melakukan presensi ya dalam pertemuan materi keempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.